warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Jember, yang saya hormati Dewan Guru beserta karyawan-karyawati Madrasah Aliyah Negeri 3 Jember, yang saya hormati Wali kelas 12 IAGA Ibu Zidni Ilma SAG MPD, dan tak lupa teman-temanku semua yang saya cintai dan saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang ikhlas. Mungkin kita sudah tidak asing dengan kata ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas merupakan amalia hati yang tingkatannya sangat tinggi. Berbeda dengan sabar. Ikhlas akan terlihat setelah terjadinya suatu amal. Orang yang ikhlas dalam beramal yaitu orang yang merasa seolah-olah dirinya tidak melakukan amalan itu. Ikhlas dianalogikan dengan bekerja tanpa upah. Saking tingginya amalan ini, orang yang ikhlas dalam beramal tetapi masih mengharapkan surga itu belum terhitung ikhlas. Mengapa demikian? Sebab mereka masih mengharapkan imbalan dari Allah. Namun tingkatan tersebut sudah sangat tinggi dibandingkan dengan orang awam. Bukan berarti beramal dengan mengharapkan surga itu tidak baik. Imam Al-Ghazali mengatakan, beramal dengan mengharapkan surga itu baik serta berfaedah diterimanya suatu amal. Imam Al-Ghazali juga menyebutkan, hakikat ikhlas adalah kemurnian hati dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Sholat ya sholat saja, makan ya makan saja, pergi ya pergi saja, ibadah pun begitu, ibadah ya ibadah saja tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, padahal mereka diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata menjalankan agama, dan agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa betapa tingginya derajat ikhlas. Semua orang dengan profesinya masing-masing telah menjadi sufi atau orang yang memiliki hati yang bersih. Seorang pedagang akan menjadi pedagang yang baik dan jujur. Seorang pejabat akan menjadi pejabat yang jujur dan bertanggung jawab, dan seterusnya. Imam Al-Ghazali mengatakan, semua orang akan rusak kecuali orang yang berilmu. Dan semua orang yang berilmu akan rusak kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan semua orang yang mengamalkan ilmunya akan rusak kecuali orang yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas pun masih dalam kekhawatiran yang besar. Dari ungkapan tersebut kita tahu bahwa ilmu dan amal akan sia-sia jika di dalamnya tidak ada sifat ikhlas. Ilmu dan amal tidak dapat dibanggakan. Bagaimana dibanggakan sedangkan yang ikhlas saja dalam kekhawatiran yang besar? Jadi, mari mulai saat ini kita tanamkan di dalam hati kita sifat ikhlas. Contohnya saja, ambil uang di dompet tanpa melihat, lalu masukkan ke kotak amal tanpa melihat besaran uangnya. Dan jangan diingat-ingat amalan yang tadi, karena ikhlas itu tidak melihat besaran uangnya. Ingat pesan Imam Al-Ghazali, ikhlas mempunyai prinsip dan hakikat.
Jika sudah mencari-cari alasan, maka prinsip akan hilang. Sebelum saya akhiri, ada satu pantun yang akan saya sampaikan. Bayi merangkak di atas tanah, merangkak sampai ke belakang rumah. Semoga pidato ini menjadi berkah untuk lentera di alam barzah. Syukron ala husni imamikum, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.